Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan pendermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 8 Maret 2021, kita akan menganalisa IHSG yang masih galau karena dia sedang membentuk base ya, dan juga beberapa saham pilihan. Langsung aja, seperti biasa, support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena analisa teknikal ini setiap hari ya, akan kita upload setiap hari. Jadi bisa teman-teman manfaatkan buat analisa. Cuman yang pasti harus punya analisa sendiri biar tidak sekedar ikut-ikut ya. Selalu saya tekankan di channel saya ini saya tidak mau pom-pom, tidak mau mengajak dan lain-lain. Teman-teman harus jadi trader yang mandiri. Jadi saya lebih menekankan metode saya atau misalkan teman-teman punya style sendiri yang pasti harus bisa menganalisa sendiri, oke? Di hari yang cukup bantingan ya hari ini ya. Sebenarnya tadi cukup menarik juga. IHSG dibuka open gap. Kita akan langsung ke IHSG aja. Mungkin dari foreign flow dulu ya. Hari ini asing, buat yang pengen konsultasi portofolio juga, bisa langsung cek di YouTube Cuan-Cuan Saham, itu di home atau di playlist bisa cari konsultasi portofolio Cuan-Cuan Saham, nanti bisa lihat videonya untuk ketentuannya. Terus kalau misalkan teman-teman mau konsultasi, bisa langsung kontak via DM Instagram. Oke, kita ke IHSG dulu. Hari ini dari foreign flow ya, asing net sell 469 miliar, jumlah yang cukup besar tapi ya tidak terlalu besar sih. Dan kalau dilihat memang indeks dunia juga masih belum sehat ya, masih ada beberapa yang merah-merah, bahkan Asia pada merah-merah juga, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, terus London juga. Jadi memang masih belum kondusif walaupun hari ini ada stimulus yang dari US tuh yang besar sekali itu, tapi mungkin belum kerasa karena memang indeksnya juga baru seperti ini. Yang pasti kita akan mengulik dari segi teknikalnya aja. Dengan net buy terbesar hari ini dipegang United Tractor. Nah, nanti kita bakal bahas juga United Tractor, cukup menarik. Lalu setelah itu ada Bank BRI yang masih terus diakumulasi oleh asing. Terus setelah itu ada Akra yang hari ini juga menguat lumayan tinggi ya, 9%. Selamat buat teman-teman yang punya Akra. Kayak main klien-klien konsultasi saya beberapa ada yang punya Akra ya. Terus selanjutnya ada BBCA. Kita masuk ke net sell ya. Yang dijual paling besar hari ini BBCA di net sell 307 miliar, jumlah yang cukup besar. Dan ini kayaknya yang menarik IHSG ke bawah, karena kalau menurut saya IHSG hari ini chartnya mirip sama BBCA, nanti kita bandingkan. Lalu setelah itu Inco yang hampir ARB, saham-saham nikel yang nanti kita bahas juga, sama Bank Mandiri. Oke, itu untuk foreign flow-nya, 3 terbesar ya. Nah, kita akan melihat dari segi teknikalnya IHSG, mungkin karena masih masa konsolidasi, kita lihat pakai candle 15 menit aja, biar terlihat apa yang terjadi di hari ini. Oke, ini candle 15 menitnya IHSG ya. Hari ini dari sini, ini tanggal 8 Maret ya. Dari sini 8 Maret, tadi pagi dia dibuka open gap. Setelah itu sebenarnya cukup menarik ya. Dia dibuka open gap dan di atas 6.300. Terus dia ini udah naik dari dia turun, kan open gapnya kan di sini ya. Opennya hari ini 6311. Terus setelah itu dia turun sampai low-nya 6294. Lalu yang candle kedua ini yang sebenarnya menarik, dia low-nya 6296 dan bisa kembali ke atas 6300. Bahkan high-nya dia sempat 6321. Padahal kalau menurut saya tadi bisa ke breakout 6300-nya. Terus di sini dia retest 6300 tetapi tidak kuat dan masih nyungsep lagi. Yang pasti ini keadaannya masih sama, IHSG masih galau menentukan arah, belum bisa rally-rally lagi. Jadi sesuaikan juga metodenya untuk yang mau trading. Tapi kalau misalkan teman-teman metodenya swing trading, tidak untuk trading harian, ya kalau mau istirahat ya istirahat dulu aja daripada stres sendiri ya ngikutin market yang kayak gini. Tapi kalau teman-teman scalper, terus day trading, intraday, itu baru berjaya-berjayanya ya market volatile kayak gini. Jadi yang pasti sesuaikan dengan dengan metode kita lah.
kayak quote-nya Pak Gema dari Astronaci itu bilang kalau jangan beli durian pada saat musim rambutan gitu. Ya, ibaratnya kalau baru nggak bagus pasarnya ya jangan dipaksakan kalau tidak sesuai dengan metode kita. Tapi kalau misalkan teman-teman punya metode yang sangat berjaya di masa kayak gini, nah ini bisa memanfaatkan profit. Yang pasti IHSG masih bergerak di area konsolidasinya dia, dan bahkan hari ini dia menutup gap dengan sempurna. Jadi sebenarnya kemarin pernah ada open gap ya, tapi ini kan ada 15 menit di tanggal 26 ke tanggal 1 Maret. 1 Maret itu kan dia berhasil nge-breakout tuh ya. Dia dibuka dengan open gap dan masih belum tertutup. Dan akhirnya hari ini dia tertutup. Jadi mungkin memang IHSG itu gapnya selalu ditutup sih. Mau daily, mau 15 menit. Nah itu mungkin bisa buat patokan teman-teman juga ya kalau misalkan terjadi open gap kayak gitu. Yang pasti penurunan hari ini masih terkontrol juga. Hari ini closingnya ada di 6248 ya. Untuk area support. Ini close-nya sini 6241. Artinya 6241 ini kan gap itu kan bisa jadi support juga ya. Area sebelumnya 6239 nih, ya 6240 lah. Berarti dia sekarang baru ada di weakness-nya. Mungkin besok pagi bakalan langsung nge-gap lagi, terus tutup gap lagi seperti itu. Jadi yang pasti untuk saat ini IHSG masih konsolidasi membentuk base di area 6300 karena memang ini resisten kuat ya. Tren dari jangka panjangnya dia masih susah untuk di breakout. Tapi kalau misalkan nanti dia bisa menembus 6300, ada kemungkinan bakal rally lagi. Dan outlook-nya masih tetap optimis, cuman yang pasti harus menyesuaikan juga ketika pasar kayak gini ya teman-teman. Jangan dipaksa kalau masih belum bisa mengikuti ritmenya, karena nanti kalau misalkan memaksakan yang belum bisa gitu ya akhirnya cuman malah kalang kabut gitu, bingung, turun dikit, naik dikit, turun dikit, naik dikit, bingung gitu. Yang pasti jangan dipaksakan, oke? Untuk supportnya berarti ada di 6140 ya, di open gap sini area 6140, dan dia ada di weakness-nya. Kemarin Jumat dia close di weakness juga 6250 ya. Terus langsung tadi pagi Senin langsung open gap tinggi. Jadi mungkin memang trennya tuh seperti ini. Dia senang ngegap waktu opening ya. Ini juga di sini ngegap waktu opening, terus di sini juga ngegap waktu opening, terus ini juga ngegap waktu opening, tapi akhirnya selalu ditutup seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari kemarin-kemarin ya ketika konsolidasi ini. Jadi mungkin strategi yang tepat untuk sekarang ya kita mengikuti ritme aja gitu. Kalau misalkan saham kita korelasinya tinggi dengan IHSG, ya berarti ketika IHSG menyentuh 6300 dan terlihat ada tanda-tanda koreksi ya teman-teman bisa mulai taking profit dulu, jangan dipaksakan. Daripada kehilangan untungnya kan, gainnya hilang, ya mending di taking profit dulu aja, tidak apa-apa. Jadi misalkan ini kan baru di weakness nih ya, mungkin besok kalau nggak harusnya ketika dia ada di weaknessnya area 6250 tuh sore-sore teman-teman beli gitu. Nanti ketika pagi udah open gap naik, sahamnya naik, IHSG di 6300, gap sahamnya mulai melakukan pelemahan, nah bisa mulai dijualin seperti itu. Ya itulah untuk strategi yang menurut saya tepat ya untuk sekarang, kecuali beberapa saham yang masih kuat dengan trennya, nah itu silakan kalau mau di swing kan. Tapi kalau teman-teman sahamnya saham tektokan atau yang volatile juga, nah lebih baik mengikuti ritme seperti itu. Ketika murah teman-teman beli misalkan saham A gitu ya, dia baru koreksi, waktu IHSG koreksi teman-teman entry. Ketika IHSG naik, dia naik teman-teman jual. Nanti koreksi lagi, beli lagi biar dapat untung. Tapi kalau teman-teman swing trading di hold terus, beli sekali, naik, turun lagi nggak dapat untung, naik lagi, turun lagi nggak dapat untung, naik lagi, turun lagi nggak dapat untung, kayak gitu. Jadi swing trading itu bisa digunakan kalau IHSG baru rally, sahamnya juga baru rally, uptrend gitu ya. Tapi kalau baru sideways ini bakalan kurang efektif. Yang pasti itu untuk resisten area 6300 tepatnya mungkin di sekitar 6320 ya. Kelihatan ini dua kali dia mantul dari 6320 ini. Itu resistennya sekarang 6320. Terus untuk supportnya terdekat ya di 6240. Dia masih bakal bergerak di range itu. Nanti kalau misalkan 6320 jebol ya ada harapan dia kembali naik. Tapi kalau misalkan 6240 ini jebol, nah support selanjutnya mungkin ada di sekitar 6220 seperti itu. Kalau misalkan masih jebol lagi, ya mungkin dia bisa ke sekitar 6200, terus selanjutnya ke sekitar 6176 itu, seperti itu. Yang pasti kalau mau ya sesuaikan aja dengan keadaan seperti ini. Oke, langsung aja kita ke gajahnya dulu yang pertama ya. Karena yang membuat IHSG turun hari ini Bank BCA.
Jadi BBCA juga. Nah, ini ya. BBCA 8 Maret. Nah, ini BBCA tadi pagi langsung dibuka open gap persis dengan IHSG dan dia sampai area resisten ya. Dia kan opennya di sini di opennya 34700. Jadi sebelumnya kemarin Jumat close-nya dia ada di sini. Close di sini tadi pagi langsung open gap dan setelah itu dia turun. Sempat ada pantulan tapi akhirnya turun dalam. Terus juga sekarang dia ada di area supportnya. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini dia ada pantulan di sini sebelumnya. Ini area supportnya BBCA sekarang dia. Tapi kalau dilihat dari penurunan hari ini, ya lumayan kurang sih karena tadi ada distribusi oleh asing ya, lumayan besar 400 miliar. Setelah itu juga volumenya tidak sebesar waktu breakout sih, tapi ya di atas rata-rata juga waktu dia turun. Dan kalau misalkan dilihat ada terjadi distribusi juga di BBCA ini, big distribution dari broker CS ini ya ke YP. Cuman kok saya cek di RTI sebenarnya 1 bulan ini asing masih tetap net buy di BBCA. Ya mungkin ini karena baru galau juga ya seperti itu. Ini yang memberatkan IHSG hari ini. Cuman di akhir sesi ada pantulan tuh kayaknya dari saham lain karena BBCA dia close-nya di low hari ini ya. Dia close-nya 33600, low-nya 33600. Artinya tidak ada perlawanan sama sekali. Dan kalau misalkan teman-teman lihat ini sekarang dia di area support ya kalau dari candle daily-nya. Bentuk-bentuknya sih bisa, tapi udah nggak head and shoulder lagi sih. Cuman dia ada di area neckline dia lah. Ini 33500 tuh supportnya BBCA. Mungkin biar lebih precise kita pakai candle 15 menitan. Nah, kalau wick paling jauh sih 33.000 ya. Ya mungkin itu toleransi lah. 33.000 itu toleransi terakhir untuk menghold BBCA buat teman-teman yang trading. Cuman kalau buat investasi sih BBCA tuh masih santai sekali ya. Biasanya teman-teman nyangkut sekarang juga tinggal uninstall aplikasi. Nanti 10 tahun dibuka pasti juga udah dapat untung banyak. Karena BBCA pun juga tren jangka panjangnya dia masih uptrend ya. Masih di atas EMA 200 seperti itu. Ini yang warna hitam. Cuman mungkin koreksi wajar ya seperti itu. Untuk supportnya terdekat mungkin ada di sekitar 33500 kalau menurut saya. Ya, ini week shadownya sempat sampai 33500 ya. Tapi kalau misalkan itu jebol dia bisa menuju 33.000. Dan menurut saya itu kalau buat trading kalau 33.000 jebol teman-teman bisa exit dulu sih. Tapi kalau misalkan dilihat dia masih pada channel uptrendnya seperti itu. Mungkin kalau misalkan 33.000 jebol nanti dia bisa ke sini. Nggak tahu apakah langsung seret kayak gini. Saya gambarkan aja ya biar nggak seret-seret. Nih misalkan jebol langsung kayak gini bisa, atau mungkin dia pakai durasi ya, berhari-hari turunnya jadi agak landai kayak gini juga bisa juga. Yang pasti itu untuk supportnya 33.000. Dan kalau misalkan teman-teman mau entry di BBCA mungkin bisa nyicil dari 33.500 ya. Nanti kalau 33.500 teman-teman dapat barang, jangan all in dulu. Nanti kalau misalkan dia masih koreksi ke 33.000 ya itu bisa masuk lebih besar di situ. Tapi kalau 33.000 jebol menurut saya dia bakalan koreksi lumayan lah. Bisa sampai ke 32.000 atau bahkan sampai ke 31 atau ya 31.000 ini, area 31.000. Seperti itu untuk targetnya ya berarti sekitar 35.000. Sinilah. Area 34.700 itu targetnya untuk saat ini. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menganalisa saham-saham nikel ya yang hari ini kurang bagus. Kita cek dari Antam dulu saham kita bersama. Ini Antam. Oh, saya liatin nikelnya dulu aja ya. Komoditasnya. Jadi sebenarnya kemarin setelah nikel yang hari ini ya, yang tanggal 4 Maret ini dia turun 13%. Tapi setelah itu udah ada pantulan. Dan ya biasanya kalau misalkan sahamnya udah hari ini kan Antam, Inco, Tins itu kan ya Tins beda komoditas ya, tapi biasanya dia ngikut-ngikut lah. Kalau Antam sama Inco udah mau ARB gini tuh biasanya udah indikasi besok harga nikelnya jelek sih. Atau misalkan kita bisa cek di sini. Nah,
Dia juga hari ini turun ya, 8 Maret. Tidak begitu bagus candlenya. Dan kalau misalkan kita lihat pakai yang ini ya, dia ada di area supportnya sih sebenarnya, area EMA 200. Tapi kalau dilihat dari jebolnya EMA 50 ya artinya dalam jangka pendek nikel ini bakal sideways, dan itu bakal menyebabkan ke saham komoditasnya kayak si Antam. Jadi mungkin teman-teman juga, kemarin saya sudah pernah bikin konten tentang Antam ya. Sudah ada indikasi pembalikan arah dari sini ketika dia membentuk double top. Dia double top, terus dia breakout di sini, breakout dengan volume yang lumayan besar juga ya waktu breakout. Ada volume, ada distribusi, dan akhirnya dia turun. Tapi kalau misalkan kita cek ya, penurunannya double topnya ini sudah hampir memenuhi target sih. Nah, target dari double topnya kan sebenarnya cuma di 2300, area 2400 lah. Tapi ternyata hari ini dia turun sampai ke 2270. Dan ya disertai distribusi, walaupun volumenya tidak terlalu besar ya hari ini ya dibandingkan kemarin. Seperti itu. Yang pasti ini data yang ada. Menurut saya teman-teman hati-hati dulu yang pengen masuk ke Antam atau yang punya barang ya. Kalau misalkan teman-teman trading ya cut loss ya harus cut loss ketika kena stop loss gitu. Jangan di hold terus kecuali teman-teman mau investasi. Tapi kalau investasi ya cari saham yang fundamentalnya bagus, dan biasanya investasi kurang cocok di saham komoditas sih. Karena komoditas itu fluktuatif seperti itu. Nah, ini sekarang dia di 2280, target selanjutnya kalau misalkan dia masih turun lagi ya, itu ke 2200. Itu terlihat dia ada sebuah konsolidasi di sini walaupun pendek. Tapi kalau misalkan pakai candle kecil 15 menitan pasti kelihatan ya. Dan kalau misalkan kita lihat yang terjadi hari ini, 5 Maret, 8 Maret. Nah, dia juga open gap juga. Kemarin closing di sini ya. Nih kemarin closing di sini, tadi pagi langsung opennya di atas, tapi setelah itu turun gitu. Jadi mungkin bisa juga itu pancingan bandar ya, biar kayak wah hijau semua beli. Nah, ketika orang-orang pada beli, bandarnya malah keluar. Dan kalau bisa dilihat di sini juga di area supportnya dia ya, tepat di 2280 ini. Sebelumnya area support, dia sekarang di area support. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan malam ini nanti harga nikelnya bagus, tapi ya belum bagus juga sih ya. Ya lebih baik dihindari dulu aja lah. Kalau menurut saya ya, ini menurut saya, tapi keputusan jual beli kembali ke teman-teman. Dan kalau dilihat sebenarnya ada gap-gap juga di atas, yang artinya kalau misalkan 9 dari 10 gap itu tertutup, nah dia bakalan ke atas lagi untuk menutup gap. Itu seperti itu. Dan kelihatan dengan jelas kalau support selanjutnya ada di tadi 2100 dulu, 2200 ini. Dia di sini sempat konsolidasi 2200, setelah itu 2100 juga area 2100. Dia di sini juga. Lalu setelah itu area 2070 supportnya dia. Seperti itu. Dan sebenarnya kalau nggak salah Antam ini ada open gap di bawah sih. Nah di sini ya, di 1560 ini. Tapi kalau misalkan ketutup serem juga sih ya. Dia bantingannya jauh banget sampai 1560. Ini waktu dia ada open gap di sini. Tapi kalau misalkan nggak ketutup ya saya nggak tahu juga sih apakah bakal ketutup atau enggak. Cuman yang pasti ketika saham komoditas itu kita harus lihat komoditasnya. Dan untuk sekarang supportnya Antam itu tadi 2200, 2100 dan 2000 sekitar 2050. Kalau misalkan 2050 jebol ya dia bakal lebih turun lagi, bisa ke 1800. Kalau masih jebol bisa nutup gap ke 1560. Untuk target mungkin ke sini dulu ya, 2700 ini. Kalau misalkan besok ada pantulan, dia bisa ke 2700. Seperti itu. Yang pasti sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Makanya jangan sampai nyangkut, karena ya teman-teman kalau nyangkut tuh kehilangan amunisi ya kalau teman-teman trading. Jadi kayak stop loss itu penting seperti itu. Nah kita ke temennya saham Inco, yang kalau nggak salah trennya juga patah ya jangka pendeknya. Dia tadi juga kalau teman-teman ingat waktu di awal saya bilang Inco ini sedang didistribusi oleh asing juga dengan jumlah yang cukup besar. Nah ini ya trennya dia patah hari ini. Ini yang warna hijau ini kan trennya Inco ya. Sebelumnya dia uptrend terus juga di sini cukup berfluktuasi. Tapi ketika dia koreksi trennya tidak kuat menjaga seperti itu.
Dia juga udah jebol dari EMA 50, artinya dalam jangka pendek dia cenderung sideways konsolidasi sampai EMA 200. Tapi ya dia masih di atas EMA 200-nya sih. Jadi tren jangka panjangnya masih naik, tapi tren jangka menengah sampai pendeknya udah patah gitu. Dan kalau misalnya kelihatan ya ini garis trennya juga udah patah. Kalau menurut saya juga penurunan hari ini disertai dengan volume yang cukup besar dari kemarin ya. Kemarin volumenya besar, hari ini cukup besar juga. Disertai distribusi asing juga. Bandar juga distribusi. Nah, kalau misalkan target selanjutnya sih mungkin ke supportnya dia ya di EMA 200 di area 4650 ini. Dan kemarin saya juga pernah lihat bikin konten tentang Inco ya. Di sini juga mungkin bisa terlihat double top. Neckline-nya 5200 nih. 1 2 terus ya 5000 itu kan nganu ya, support psikologis. Kemarin saya bilang ini 5000 ini perpotongan antara support klasik sama garis trend ini. Kalau misalkan patah ya ini agak PR sih sebenarnya. Mungkin besok mungkin ya ada retest atau pullback. Jadi dia ke atas sampai 5000 tapi nggak nembus 5000 terus turun lebih dalam. Itu kalau outlook pesimisnya. Tapi kalau outlook optimisnya ya ini karena RSI-nya udah di area oversold juga ya. Mungkin nanti besok bisa mantul kembali ke 5000. Kalau misalkan dia ada pantulan ke 5000 dan harga nikel membaik, boleh sih kalau mau entry. Tapi kalau nikelnya belum membaik, terus dia juga belum kuat balik ya bakalan lebih dalam lagi seperti itu. Targetnya ya mungkin ke sini dulu ya, 4500-an ini. Ada sebuah base di sini. Dan berarti trennya uptrend sudah patah. Untuk support selanjutnya 4500 seperti itu. Sini dulu deh resistennya kan 4725 ini ya. Sebelumnya resisten terus ya bakal jadi support 4725. Untuk target ya mungkin ke sini dulu 5275 ini ya di neckline-nya dia. Tuh. Selanjutnya kita ke TINS. Ini saya kemarin merekomendasi ya, bukan rekomendasi sih sebenarnya masuk screening saya dalam saham yang potensial karena dia kemarin di supportnya dia ya. Tapi ternyata hari ini masih turun juga. Turunnya juga sama, open gap di atas, terus setelah itu turun. Jadi sebenarnya low-nya masih sama kayak kemarin. Cuman dia kenapa candle-nya merah karena open gap di atas, setelah itu turun. Seperti itu. Dan sekarang masih di area supportnya dia juga. Yang pasti waktu kemarin saya bikin screeningan saya di konten hari Minggu kemarin, teman-teman harus punya stop loss. Jadi batasi resiko, jangan hanya ikut-ikut seperti itu. Karena ya mau saya analisa, mau seorang analis yang ahli menganalisa juga yang namanya kegagalan analisa itu tetap bakalan ada. Jadi ketika ada orang yang memberikan analisa, rekomendasi, atau screeningnya, nah itu jangan langsung HK. Teman-teman harus punya analisa dulu, terus setelah itu trading plan kayak masuk di mana, stop loss di mana, resikonya berapa, masuk uang berapa, money managementnya, dan lain sebagainya seperti itu. Jangan asal HK lah gitu, karena itu kan uang kita sendiri gitu kan. Nah sekarang dia di area support lagi, sama kayak kemarin ya close-nya. Low-nya kemarin 1780, hari ini low-nya 1780 juga. Ya mungkin bisa asumsikan 1780 itu supportnya dia, dan memang supportnya dia ya. Dia sebelumnya mantul juga dari 1750, area-area supportnya dia. Seperti itu. Dan target penurunan mungkin ke 1600 ini. Ini tapi bakal jadi support kuat sekali sih 1600 ini. Karena kalau misalkan teman-teman lihat, ini kan dia kan resisten jangka panjangnya dia ya. Dia di dalam garis merah itu pattern broadening. Dan kemarin breakout terus lari menggila dari 1600 dan sekarang bisa menuju ke sana lagi. Harga timah juga masih belum terlihat ada ya, kemarin udah ada pantulan sih ya dari sini, tapi sebenarnya masih minus karena sebelumnya open gap di atas. Yang pasti ini masih belum kondusif ya. Teman-teman harus punya trading plan sendiri juga. Dan target dia juga ada jebol dari EMA 50. Mungkin hari ini bisa dia ngeretest EMA 50 ya. Tapi volumenya tipis, tidak seperti yang lain tadi. Jadi mungkin ya semoga masih aman lah si TINS ini. Seperti itu. Untuk target turunannya tadi ya sebenarnya sekarang dia di support. Tapi kalau misalkan dia jebol 1750 ya, mungkin dia bisa sampai ke 1600, bisa ke area sini lagi. Seperti itu. Untuk target, nah targetnya bisa kembali ke sini dulu, area 2000 itu targetnya dia. Psikologis juga ya, resisten psikologis seperti itu. Selanjutnya kita setelah yang merah-merah kita masuk ke yang hijau-hijau biar agak seger ya.
Nah, United Tractor ini cukup menarik karena kalau nggak salah sudah beberapa hari ini dia diakumulasi ya. Dan hari ini harganya mulai bergerak disertai dengan akumulasi yang tinggi juga. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari 4 Februari ini dia diambil oleh asing terus ya, si United Tractor ini. Bahkan dari sini, dari 30 November. Tapi asing mulai bergerak lagi 4 Februari ya, kelihatan ada naiknya. Dan ini menarik sekali hari ini. Dia candlenya besar, solid, 7% ya. Disertai dengan volume dan juga akumulasi. Ini udah indikasi hal yang bagus sih. Mungkin biasanya besok ada koreksi sehat ke supportnya dia, mungkin ke EMA 200 ya, 22600, tapi koreksinya dengan volume yang kecil gitu. Setelah itu bisa lanjut naik lagi. Cuman kalau misalkan kita lihat dari price actionnya mungkin ya, kita lihat dulu, dia masih belum breakout juga sebenarnya dari penurunan kemarin. Nah, mungkin nanti dia bisa mantul koreksi atau enggak. Kalau misalkan besok breakout tuh bakal menarik sih. Jadi kalau menurut saya skemanya ada dua untuk United Tractor ini. Dia bisa koreksi dulu ke area supportnya 22600. Terus setelah itu 22600 di sini. Nah, setelah itu dia baru jebol ini, atau kalau enggak ya dia besok langsung jebol, baru setelah itu retest ke garis turunnya ini. Nah, teman-teman bisa kalau pengen masuk ke United Tractor bisa masuk ke antara dua itu ya. Tunggu dia breakout, baru retest, masuk di retest, atau enggak tunggu dia besok koreksi, terus ikut naik, seperti itu. Yang pasti trading plan, jangan lupa teman-teman, trading plannya sangat penting. Teman-teman harus punya analisa dan juga trading plan sendiri untuk kalau misalkan mau masuk ke suatu saham. Seperti itu. Supportnya tadi sekitar 22600 ya, lumayan jauh sih. Ya mungkin kalau yang paling dekat ada di, kita lihat candle kecil aja biar lebih kelihatan. Dia closing di situ. Mungkin untuk sementara terdekatnya ya 22600 juga sih ya. 22750 ini sampai 22600 supportnya dia. Tuh. Kalau misalkan dikasih koreksi, tapi kalau enggak ya bisa buy on breakout. Yang pasti sesuaikan dengan trading plan teman-teman. Untuk target ya mungkin menarik juga. Karena ini sebenarnya dia kembali ke head and shoulder-nya mungkin ya. Inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head-nya, ini shoulder kanan. Neckline-nya berarti ada di area sini, 24975, area 25.000 lah. Kalau enggak ya di sini 23800. Target ke situ dulu 23800. Kalau bisa breakout bakalan menarik karena dia breakout downtrend jangka pendeknya ini sama 23800. Oke, lanjut aja kita ke Akra yang hijau-hijau juga. Jadi minyak ini pada hijau ya. Karena kalau misalkan kita lihat harga minyak tuh masih oke dibandingkan nikel tadi ya yang baru koreksi. Nah, ini Akra ini menarik sih kalau menurut saya sih. Karena dia di sini ada, kalau misalkan teman-teman lihat ada inverted head and shoulder ya. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan. Hari ini breakout disertai dengan volumenya terakhir ya. Dan kalau misalkan kita lihat minyak ini trennya masih uptrend, belum ada yang kayak nikel tadi ya, bantingan gitu belum ada. Dia masih sehat, uptrend di atas EMA 20 seperti itu. Jadi masih rally harga minyak ini. Dan kemarin mungkin dia waktu agak galau tuh karena di sini area resisten ya, bisa kelihatan 1, 2, 3 tuh area resisten. Dan hari ini juga dia sampai menyentuh resistennya lagi. Jadi masih di area resisten. Kalau misalkan minyak bisa breakout ini bakal menarik sih. Karena target selanjutnya dia bisa ke sekitar sini 72 ya harganya. Untuk sekarang masih 65. Yang pasti kalau misalkan kita lihat dari trennya dia masih uptrend. Selama trennya belum patah sih masih menarik sih seperti itu. Dan kalau dari Akra sendiri karena dia udah breakout head and shoulder ya, dengan volume yang besar juga hari ini serta dengan akumulasi. Nah kan volumenya besar, akumulasi berhari-hari, terus juga ya bagus lah Akra ini. Bisa kelihatan jelas kok di sini head and shoulder-nya, inverted head and shoulder-nya ya. Ini pattern bagus pokoknya kalau mengarahnya ke terbalik ya, seperti itu. Mungkin targetnya dia mungkin besok bisa retest dulu. Nah, kalau misalkan besok dikasih retest ini bakalan menarik kalau teman-teman mau entry ya. Dia kalau misalkan retest ke 3500 dengan volume yang kecil, 3550 lah ini area sini. Kalau dia retest ke situ, nah itu bakalan menarik kalau teman-teman mau entry karena dapat pattern head and shoulder ya. Dan itu juga di area resistennya dia di sini.
Untuk target kenaikannya sebenarnya ini masih oke buat swing ya, karena kalau misalkan teman-teman lihat si Akra ini masih dalam uptrend channelnya, masih naik terus seperti itu. Jadi belum patah trennya ini. Kalau buat swing masih oke. Mungkin ada koreksi wajar. Kalau misalkan teman-teman investor atau swing trader, ya nggak masalah ya. Yang namanya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Yang penting arahnya masih ke atas gitu. Dan kenaikannya juga sehat 45 derajat ya, sekitar yang garis merah 2 ini. Seperti itu. Jadi yang pasti dia masih trennya masih oke. Tapi kalau teman-teman trading ya harus dilihat ya. Waktu naik gini ya TP dulu, naik lagi TP dulu, jangan di hold terus. Karena kalau trading ya bahaya juga kalau di hold terus waktu market kayak gini. Tapi kalau teman-teman swing trading ya selama dia masih ada di dalam trennya ya hold terus tidak masalah. Mungkin base entry-nya di 3550 itu. Kalau misalkan besok dikasih koreksi ya. Seperti itu. Biasanya besok koreksi dengan volume yang kecil tuh bakalan sehat sih. Seperti itu. Target ya sebenarnya kalau swing gini sih selama tren belum patah hold terus aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau buat trading ya mungkin mentok-mentok besok bisa ke sekitar sini 4.000. Tapi mungkin itu terlalu jauh ya. 4.000 juga area resistennya dia sih. Ya mungkin 4.000 itu targetnya. Dari target inverted head and shoulder-nya ini ya ke 4.000, untuk supportnya ada di sekitar 3550 tadi. 3.610 sampai 3.550 tadi. Kalau ada retrace ke situ dengan volume kecil itu bakal menarik kalau teman-teman bisa entry. Oke, lanjut kita ke Elsa biar ada temennya ya. Elsa ini juga cukup oke, dia bisa membentuk cup and handle ya. Di sini terlihat ada cup, terus di sini baru membuat handle. Sebelumnya mantul dari supportnya dia di 380 ini, dia mantul. Dan ya karena ini harga minyak, saya lebih mempertimbangkan harga komoditasnya sih. Selama minyak masih oke juga masih oke sekali seperti itu. Jadi ya masih aman lah untuk sekarang kalau misalkan teman-teman mau ke komoditas masuk di minyak seperti itu. Dia juga belum jebol dari EMA 50 nya, artinya dalam jangka menengah dia masih strong uptrend seperti itu. Dan baru di area weakness-nya juga di area 383 ini EMA 50-nya hari ini netral ya, tidak terlihat ada akumulasi atau distribusi. Yang pasti kalau dari price action-nya ya dia masih di harga murahnya dia lah. Ini kan sebelumnya kan di sini dia resisten kan. Ini resisten area 382 ini. Terus dia udah breakout, terus di sini retest sempat jebol ya. Dan dia mungkin sekarang udah konfirmasi kalau 382 ini udah jadi supportnya dia. Menarik juga, bisa jadi pilihan teman-teman. Apalagi kalau misalkan dia bisa tembus ini ya 424 ini. Kalau bisa, mungkin target sekarang ada di 424. Kalau misalkan dia bisa tembus, bakal cup and handle dan targetnya bisa ke sampai 424 sini ya. Nah, targetnya bisa ke sini 498. Dengan catatan kalau 424 tembus ya. Tuh. Kalau misalkan teman-teman mau entry di 424 juga silahkan. Yang penting tunggu breakout dulu. Tunggu breakout, tunggu retest. Itu bakal menarik. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tunggu ketika koreksi ya supportnya dia ada di 380. Seperti itu. Kita lihat candle kecilnya mungkin karena ini enak buat trading juga ya Elsa ini. Nah, kelihatan ya kalau 380 ini area supportnya dia, berkali-kali dia mantul di sini, konsolidasi juga. Dan mungkin support selanjutnya di 390 ini area supportnya dia. 390 sampai 394 itu area support terdekat. Selanjutnya 380 dan targetnya terdekat 424. Tapi kalau misalkan tembus bisa tadi ya, sekitar berapa tadi saya lupa. Target cup handle-nya. Pokoknya jauh. Yang pasti saham-saham minyak ini masih sehat ya karena harga komoditasnya masih oke. Dan bisa dimanfaatkan kalau teman-teman cari saham komoditas. Mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus support channel Cuan-Cuan Saham. Ya pokoknya support terus lah ya. Dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tetapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya. Terus juga nyalain notifikasinya karena ini harian. Jadi bisa teman-teman manfaatkan. Terus juga buat teman-teman yang pingin konsultasi, bisa cek video konsultasi portofolio by Cuan-Cuan Saham. Nanti tinggal lihat ketentuannya dan kontak via DM Instagram. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Oh ya, jangan lupa trading plan. Jangan karena saya ngomong saham ini, besok langsung pada HK, jangan ya. Harus punya trading plan dulu, trading plan sendiri.
Oke, itu dulu untuk hari ini dan salam cuan.